Judul, Penjaga Kabut Sawah, SFX. Angin malam lembut, jangkrik desa narator tenang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hidup seorang anak bernama Raka. Jeda 2 detik. Desa itu sederhana. Rumah kayu, berjajar di sepanjang jalan tanah. Anak-anak berlari di pematang sawah setiap sore, dan setiap pagi, kabut tipis selalu turun menyelimuti ladang. Kabut itu datang seperti selimut putih yang menutupi desa. Penduduk desa menyebutnya kabut penjaga sawah. Namun, bagi Raka, kabut itu suatu hari akan menjadi awal dari sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya. Jeda 3 detik. Raka adalah anak sebatang kara. Ia kehilangan kedua orang tuanya saat masih sangat kecil. Ia bahkan hampir tidak mengingat wajah mereka. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Sejak kecil, ia hidup bersama kakek dan neneknya. Kakeknya bernama Pak Wiryo, seorang petani tua berusia 65 tahun, tubuhnya kurus, dan punggungnya mulai membungkuk. Namun setiap pagi, ia masih berjalan menuju sawah dengan cangkul di bahunya. Neneknya bernama Mak Sari, perempuan tua yang lembut dan penuh kesabaran. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Mak Sari selalu berdoa. Ia percaya, meskipun hidup sederhana, doa akan selalu membuka jalan. Jeda rumah mereka kecil. Dindingnya papan tua, atapnya seng yang sering berisik saat hujan turun. Namun rumah kecil itu penuh kehangatan. Karena di dalamnya selalu ada tawa dan kasih sayang. Raka tumbuh menjadi anak yang berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang mengeluh, padahal hidupnya tidak mudah. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam berkokok, Raka sudah bangun. SFX, ayam berkokok pelan. Ia mengambil air dari sumur. SFX, ember sumur. Kemudian menyalakan tungku kayu di dapur. SFX, kayu terbakar. Setelah itu ia membantu neneknya memasak nasi. Dan ketika matahari mulai muncul, ia berjalan ke sawah bersama kakeknya. Sawah mereka tidak luas, namun cukup untuk bertahan hidup. Raka membantu menanam padi, membersihkan rumput liar, dan memperbaiki pematang sawah. Suatu hari Pak Wiryo berkata dengan suara pelan, "Raka, kamu masih kecil, tidak perlu bekerja sekeras ini." Raka tersenyum. "Kakek sudah bekerja terlalu lama. Sekarang, biar Raka membantu." Mak Sari yang mendengar itu hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu cucunya memiliki hati yang kuat. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasa khawatir karena hidup anak itu terlalu berat. Jeda 3 detik. Ada satu kebiasaan Raka yang membuat Mak Sari sering bertanya-tanya. Setiap malam, setelah sholat, Raka duduk di serambi rumah. Ia menatap langit. SFX, jangkrik malam, melihat bintang-bintang yang berkilau di atas desa. Kadang ia duduk di sana sangat lama. Mak Sari pernah bertanya, "Kenapa kamu sering duduk di luar malam-malam?" Raka menjawab dengan tenang, "Aku suka melihat langit, Nek. Rasanya seperti Allah sedang menjaga kita." Mak Sari tersenyum. Namun ia merasa cucunya memiliki ketenangan yang tidak biasa. Jeda suatu pagi, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Sawah terlihat seperti lautan putih. Hari itu Pak Wiryo sedang sakit. Raka harus pergi ke sawah. Sendirian, ia berjalan di pematang dengan cangkul kecil di tangannya. Udara terasa dingin, sangat sunyi. Kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Saat Raka sedang mencabut rumput liar, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. SFX, angin misterius. Sebuah suara pelan, seperti bisikan angin. Anak yang sabar. Raka berhenti bekerja. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri, sawah kosong. Ia menggeleng. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. "Kamu tidak pernah mengeluh." Raka berdiri perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat.
Siapa? Kabut di sawah bergerak perlahan. Dan dari balik kabut itu, muncul sebuah bayangan. Bayangan itu menyerupai manusia. Namun tubuhnya terlihat samar, seperti cahaya yang bergetar di udara. Raka menahan napas. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Sosok itu mendekat perlahan. Kemudian suara lembut terdengar. "Jangan takut, aku tidak datang untuk mencelakaimu." Raka menelan ludah. "Kamu, siapa?" Sosok itu menjawab dengan tenang. "Aku makhluk yang diciptakan dari api. Namun aku berserah diri kepada Allah." Raka terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk seperti itu. "Jin?" Sosok itu mengangguk. "Namaku Halim." Jeda panjang Halim menjelaskan bahwa ia sudah lama tinggal di sekitar sawah. Ia sering melihat manusia datang dan pergi. Namun, baru kali ini ia melihat anak yang memiliki hati setenang Raka. "Aku sudah memperhatikanmu sejak kecil. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu menghormati kakek dan nenekmu. Kamu selalu bersyukur." Raka hanya menunduk. "Aku hanya melakukan yang seharusnya." Halim tersenyum. "Justru karena itu, aku ingin membantumu." Sejak hari itu, hidup Raka perlahan berubah. Namun bukan dengan cara yang mencolok. Halim tidak membuat keajaiban besar. Ia hanya membantu hal-hal kecil. Ketika Raka menanam padi, tanah menjadi lebih subur. Ketika hujan deras hampir merusak sawah, angin tiba-tiba berubah arah. Ketika Pak Wiryo sakit keras, seorang tetangga tiba-tiba datang membawa obat. Raka tahu siapa yang membantu. Namun ia tidak pernah memanfaatkan bantuan itu untuk hal buruk. Suatu malam, Halim berkata kepada Raka, "Aku bisa membantumu dalam banyak hal. Tapi kamu harus ingat satu hal, jangan pernah bergantung padaku. Gunakan bantuan ini hanya untuk kebaikan." Raka mengangguk. "Aku mengerti." Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan rajin. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Ia ingin mengubah hidup keluarganya. Suatu hari seorang guru dari kota datang ke desa. Guru itu melihat nilai Raka yang sangat baik. Ia menawarkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Namun Raka ragu. Ia tidak ingin meninggalkan kakek dan neneknya. Malam itu ia pergi ke sawah berkabut. "Halim, aku butuh nasihatmu." Kabut bergerak. Sosok cahaya itu muncul kembali. "Kamu harus pergi. Cita-citamu lebih besar dari desa ini, tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal." Dengan berat hati Raka akhirnya pergi ke kota untuk belajar. Tahun berlalu. Ia belajar dengan tekun. Ia menjadi mahasiswa terbaik di bidang pertanian. Dan suatu hari, ia kembali ke desa. Namun kini, ia bukan lagi anak kecil yang bekerja di sawah. Ia kembali sebagai orang yang membawa ilmu. Ia membantu petani desa, meningkatkan hasil panen. Ia memperbaiki rumah kakek dan neneknya. Suatu malam Mak Sari berkata dengan suara bergetar, "Raka, kami sangat bangga padamu." Pak Wiryo memegang bahunya. "Kamu sudah membuat kami bahagia." Raka tersenyum. Namun malam itu, ia kembali ke sawah berkabut. Tempat pertama kali ia bertemu Halim. "Halim, apakah kamu masih di sini?" Kabut bergerak perlahan, angin berhenti, dan untuk terakhir kalinya, sosok cahaya itu muncul. "Aku selalu di sini." Raka menunduk. "Terima kasih." Halim tersenyum. "Aku hanya membantu sedikit. Semua keberhasilanmu berasal dari keteguhan hatimu." Kemudian, sosok itu perlahan menghilang bersama kabut. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat Halim. Namun setiap kali kabut turun di sawah desa itu, Raka selalu tersenyum. Karena ia tahu, kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar sendirian. SFX. Angin sawah tambah musik haru pelan. Narator lembut. Kadang, keajaiban tidak datang dalam bentuk yang besar.
Kadang keajaiban hanya berupa ketulusan hati, dan bagi Raka, keajaiban itu datang dari kabut sawah yang sunyi, jeda panjang, dan dari seorang penjaga yang tidak pernah terlihat oleh dunia. Tamat.